Hai Sobat Garda Juara, selama kita di dunia ini, kita hidup dalam waktu dan kita dibatasi oleh waktu yang ada. Dan hanya orang arif yang dapat mempergunakan waktu yang ada. Sebab kemarin adalah kenangan, sekarang adalah kenyataan, dan hari esok adalah impian. Jika umur seseorang sampai 70 tahun, rata-rata orang tersebut menggunakan waktu 20 tahun untuk tidur, 20 tahun untuk bekerja, 6 tahun untuk makan, 7 tahun untuk bermain, 5 tahun untuk berpakaian, 1 tahun untuk bertelepon, 2,5 tahun di tempat tidur, 3 tahun menunggu seseorang, 6 bulan mengikat tali sepatu, 2,5 tahun untuk hal-hal yang lain termasuk 1,5 tahun di gereja. Ini terdapat dalam buku 24 jam dengan bijak terbitan Metanoia. Oleh sebab itu kita wajib mempergunakan waktu yang ada ya. Karena ada firman Tuhan yang berkata, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Kolose 4 ayat 5. Nah guys, perlu kita tahu bahwa kata waktu dalam bahasa Yunani terbagi menjadi dua, yaitu kronos dan kairos. Waktu kronos yaitu waktu yang selalu ada. Waktu kronos dipakai berhubungan dengan jam, bulan, dan tahun. Dan waktu kairos berbicara tentang periode tertentu, kesempatan dan momentum yang ada di waktu tertentu. Nah guys, ada 3 cara mempergunakan waktu dengan bijak. Pertama, menentukan prioritas. Merupakan kebiasaan yang baik, pastilah perkara-perkara yang penting. Filipi 1 ayat 10. Caranya, pikirkan dahulu apa yang hendak kamu lakukan. Apabila parangmu tumpul dan tidak kau asah, engkau harus bekerja dengan lebih bersusah payah. Kata Pengkhotbah 10 ayat 10. Dalam terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia Masa Kini, apabila parangmu tumpul dan tidak kau asah, engkau harus bekerja dengan lebih bersusah payah. Pakailah akal sehatmu dan buatlah rencana lebih dahulu. Dari ayat ini pelajarannya adalah buat rencana terlebih dahulu. Seumpama mengasah parang kita supaya kita dapat seefektif mungkin mempergunakan waktu. Kedua, hindari membuang waktu seperti kebiasaan suka menunda dan bimbang. Ia yang memperhatikan angin tidak akan menabur benih. Dan ia yang memandang awan-awan tidak akan menuai. Pengkhotbah 11 ayat 4. Dari ayat ini kita dapat belajar sikap suka menunda, membuang-buang waktu dan tidak produktif. Dalam kitab Mazmur 90 ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jika kita membaca sejarah, kamu akan menemukan bahwa orang Kristen yang berkarya paling banyak di dunia ini merupakan mereka yang beranggapan tinggi tentang dunia selanjutnya atau memikirkan hal-hal yang akan datang yang ada di masa depan. Ketiga, hidup menurut surat Efesus 5 ayat 1 sampai 21 dan Kolose 4 ayat 5 sampai 6, yaitu menjadi penurut Allah, hidup di dalam kasih, meninggalkan dosa seksual dan perkataan, memuji Tuhan dengan sorak-sorai, mengucap syukur dalam segala hal dan merendahkan diri. Nah guys, kalau kita menghargai waktu,
maka Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Allah memberikan kekekalan dalam hati mereka. Pengkhotbah 3 ayat 11a. Dalam kehidupan, kita selalu memiliki kegiatan. Ketika kita menghargai waktu, maka dampaknya pekerjaan kita tidak menumpuk, dapat membantu otak agar lebih mudah berpikir, dapat melatih rasa peduli, menghargai orang-orang di sekitar, kita disegani orang lain, dan menaikkan kelas sosial atau meningkatkan pertemanan yang berkualitas. Jadi mulai saat ini guys, yuk pergunakan waktu yang ada dengan baik dan benar. Karena waktu yang Allah berikan adalah kesempatan yang tidak bisa diputar kembali. Jadi Sobat Garda Juara, kamu harus jadi orang yang mempergunakan waktu dengan baik ya. Akhir kata, saya Sari Sihotang mengucapkan, jadilah pribadi yang mempergunakan waktu. Karena kamu adalah Garda Juara. Akronim dari Garam Dunia yang Jujur, Unggul, Adil, Rajin, dan Amanah. Sampai jumpa kembali guys. Shalom, God bless you.